Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk iman, pengharapan, dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini dari Wahyu pasal 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saudara, Yohanes mendapatkan penglihatan tentang malaikat-malaikat yang meniup sangkakala, yang mengumumkan bahwa berbagai hukuman yang dahsyat sudah dimulai. 4 malaikat yang pertama itu menjatuhkan malapetaka kepada bumi, sedangkan 3 malaikat berikutnya menjatuhkan hukuman langsung kepada orang-orang yang melawan Allah. Beberapa di antara hukuman ini mirip dengan tulah yang dijatuhkan Allah kepada Mesir di dalam Keluaran 7-10. Hamba-hamba Allah yang sudah diberi tanda khusus akan terlindung dari hukuman-hukuman ini. Dan ayat yang kita baca hari ini merupakan bagian dari penglihatan Yohanes tentang suara nyaring dari sorga yang mengatakan bahwa pemerintahan atas dunia itu dipegang oleh Tuhan dan Dia yang diurapi, dan Ia juga akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Setelah menjatuhkan penganiayaan dan penderitaan yang dahsyat di bumi, Kristus yang diurapi itu akan berdaulat dan memerintah selama-lamanya. Saudara, penglihatan Yohanes ini menjadi pengharapan bagi umat Kristen pada masa ketika kitab ini ditulis. Pada masa gereja mulai berkembang, berdiri, ia diperhadapkan dengan aniaya dan penderitaan. Jemaat Kristen menderita karena iman percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penglihatan Yohanes ini menjadi kekuatan dan pengharapan bagi jemaat Kristen agar tidak takut menghadapi berbagai penderitaan. Karena penderitaan yang dialami di dalam Kristus itu tidak akan sia-sia. Kelak nanti orang-orang yang setia berpegang teguh di dalam Tuhan akan dibangkitkan dan mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Karena disitulah Yesus, sang junjungan orang-orang percaya, akan memberikan kemenangan yang sejati. Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saudara, penderitaan merupakan sesuatu yang tidak disukai. Tidak ada orang yang mau menderita. Tak satu pun orang yang mau tertimpa oleh masalah dan mengalami ketidaknyamanan dalam hidupnya. Akan tetapi masalahnya saudara, manusia tidak dapat menghindar dari yang namanya masalah, tantangan, penderitaan. Sepintar apapun seseorang, sebaik dan setulus apapun hidupnya, serohani bagaimanapun hati seseorang, ia pasti akan mengalami juga yang namanya tantangan dan penderitaan. Tidak usah dicari-cari, tidak usah dibuat-buat, masalah dan penderitaan itu akan datang sendiri menguji kehidupan kita. Terlebih sebagai orang percaya, kita pun ditantang untuk senantiasa hidup dan berjalan di jalan Tuhan. Sudah mengalami tantangan di tengah-tengah berbagai penderitaan, nilai-nilai dan pengaruh-pengaruh yang berlawanan dengan firman Tuhan, di tengah pergaulan dan sebagainya, kita diajak pula sebagai orang Kristen untuk berani mengambil langkah, yaitu hanya mengikut Tuhan saja. Hidup di dalam jalan Tuhan saja, berjalan di dalam kehendak Tuhan saja. Saudara, seringkali konsekuensi dari pilihan kita mengikut Tuhan itu adalah penderitaan. Kita dibuat tidak nyaman, kita dibuat menderita. Seringkali kita kehilangan, kita justru ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya saudara, kalau kita sungguh-sungguh berani mengikut Tuhan, maka kita akan merasakan ketidakenakan, ketidaknyamanan ketika di dunia ini. Tapi itu tidak mengapa saudara, karena lebih baik kita tidak enak sebentar
Lebih baik kita menderita dan sakit sementara di bumi, tetapi kemudian kita akan senang selamanya di surga, di mana Kristus akan memberikan mahkota kemenangan bagi orang-orang yang terus berjuang dengan imannya dengan setia sampai akhir. Dan di situ pula Kristus akan memerintah kehidupan kita. Saudaraku, ketika kita menghadapi masalah karena iman kita di dalam Kristus, bersyukurlah. Karena lewat penderitaan itu, iman kita sedang dilatih dan terus dibangun untuk menjadi lebih kuat, semakin murni, lebih dewasa, dan pastinya menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Taat dan setialah menjadi hamba-hamba Allah yang sudah ditebus dan diselamatkan. Jagalah anugerah itu. Saya percaya Roh Kudus pasti menerangi dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini untuk kami taat dan setia, meskipun kami diterpa berbagai tantangan, penderitaan, selama kami hidup beriman, memilih jalan-jalan Tuhan, memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Biarlah Bapa, Roh Kudus yang menolong kami, memegang tangan kami untuk tetap setia melakukan apa yang menjadi panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.